Assalamualaikum anak-anak ibu semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita sudah masuk buku tema 2 ST1. Yang hari ini kita bahas adalah pelajaran IPA dengan pokok bahasan habitat dan ciri khusus tumbuhan. Tujuan pembelajarannya, setelah kamu menonton video dan mengamati tumbuhan dan habitatnya, diharapkan kamu mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya, ya. Lalu kamu membuat laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Dalam surat Toha disebutkan, surat Toha ayat 53 ya, disebutkan Tuhan yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti Allah sudah menciptakan ya, di bumi kita ini banyak sekali jenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan, dilengkapi dengan ciri khusus. Ciri khusus itu gunanya supaya tumbuhan tersebut bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Beradaptasi dengan lingkungannya. Apa itu adaptasi? Ya, adaptasi itu artinya penyesuaian diri makhluk hidup, dalam hal ini tumbuhan ya, dengan lingkungannya. Untuk apa adaptasi itu? Supaya bisa bertahan hidup. Lalu bisa juga memudahkan untuk mencari makan. Lalu bisa juga supaya terlindungi dari pemangsa ataupun predator. Nah, setiap tumbuhan itu mempunyai tempat tumbuhnya, yaitu disebutlah dia habitat, ya. Jadi habitat itu adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Jadi setiap makhluk hidup itu, ciri-cirinya salah satunya itu adalah dia mampu beradaptasi dengan tempat tinggalnya. Jadi tumbuhan juga masing-masing mempunyai tempat hidupnya. Jadi kita bisa bagi tumbuhan itu berdasarkan tempat hidupnya. Satu, disebutlah dia hidropit, yaitu tumbuhan yang hidup di air. Ya, lihat dalam hal ini contohnya bunga teratai, dia hidup di air. Lalu eceng gondok, lalu genjer ya, masih banyak lagi jenis tumbuhan yang hidup di air. Lalu ada lagi jenis tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya, itu higropit dia disebut, yaitu tumbuhan yang hidupnya di daerah lembab. Oke, contohnya itu suplir. Lihat daun suplir kalau dia masih muda bergelung ya, menggulung dia seperti itu. Kamu lihat gambarnya ya. Lalu ada juga contohnya lumut. Itu juga dia hidup di daerah lembab. Oke, ada lagi jenis tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya, itu disebut dia xeropit. Ya, xeropit itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Oke, contohnya itu kaktus, pohon kurma, itu tumbuhnya di daerah kering. Nah, berikutnya itu ada berdasarkan
tempat hidup tumbuhan itu disebut epifit, yaitu tumbuhan yang hidupnya menempel di pohon lain. Itu contohnya pohon paku-pakuan ya. Itu ada contohnya paku tanduk rusa, yaitu ada lagi bunga anggrek, itu hidupnya menempel di pohon. Berikutnya lagi ada yang disebut lagi halofit. Halofit ini adalah tumbuhan yang hidupnya di tempat kadar garam tinggi. Yaitu apa contohnya? Ya pohon bakau ya. Pohon bakau itu hidupnya di tepi-tepi laut atau di tepi pantai. Ya. Oke. Nah, tumbuhan itu mempunyai ciri-ciri khusus. Kita lihat dulu ciri khusus dari bunga teratai. Kamu bisa lihat gambar yang Ibu sajikan ini. Lihat daunnya lebar ya, tipis, hidupnya di permukaan air. Guna daun lebar dan tipis itu adalah untuk penguapan, bisa mengapung di air. Dan di daunnya itu adalah berlapis lilin supaya walaupun dia di air dia tetap kering ya. Batangnya berongga untuk menyimpan oksigen. Lihat itu batangnya ya. Akar tertanam kuat di dasar air, berfungsi untuk menjaga agar tumbuhannya tidak terbawa arus air. Lalu lihat lagi nak ciri khusus lumut. Ini kamu bisa lihat gambar lumut. Lihat dia warnanya hijau lumut itu ya. Bahasa Latinnya Bryophyta. Apa ciri khususnya? Habitatnya di tempat lembab seperti di tembok, di batu. Lihat itu, di batang pohon ya. Ukurannya kecil, berwarna hijau. Itu berarti dia mempunyai klorofil disebut ya. Kalau dia warna hijau itu, kalau dia tumbuhan itu berwarna hijau berarti dia bisa melakukan fotosintesis sendiri. Artinya dia bisa membuat makanannya sendiri dibantu dengan sinar matahari. Kita lihat lagi ciri khusus kaktus. Kamu perhatikan gambar kaktus. Lihat, dia hidup di tempat kering. Ya, daunnya berbentuk duri. Lihat itu banyak sekali duri-durinya. Batangnya tebal. Itu fungsinya untuk menyimpan air. Walaupun dia hidup di tempat kering, dia masih tetap bisa bertahan hidup karena batangnya menyimpan air. Lalu batangnya juga berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Durinya itu ada fungsinya juga nak, yaitu untuk melindungi diri ya dari pemangsa. Nah, akarnya itu biasanya panjang dan halus untuk mudah mencari air dan menyerap air. Oke, kita lihat lagi pohon bakau. Kamu lihat gambarnya, bakau ini biasanya hidup di air ya, di pantai. Dia memiliki akar tunjang. Jadi akar tunjang itu fungsinya untuk apa? Untuk berpegangan erat ke tanah. Lihat itu gambar yang kedua, walaupun dia hidup di air tapi akarnya panjang masuk ke dalam tanah. Jadi dia tetap bisa bertahan hidup. Ya, dia juga mempunyai akar napas disebut pneumatophora, fungsinya untuk bernapas. Lihat lagi ini, bunga apa ini? Ya, bunga Rafflesia ya. Lihat ciri-ciri khususnya apa? Ya, bunga Rafflesia termasuk tanaman langka. Bunganya berbau busuk ya. Bau busuknya itu punya fungsinya ya nak ya. Dia agar membantu serangga mendekat untuk penyerbukan. Hidupnya menempel di akar pohon yang lain agar mendapat makanan dari pohon yang ditempelinya. Nah, ada juga tanaman untuk bisa bertahan hidup. Dia itu menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Fungsinya untuk mengurangi penguapan atau disebut juga dia meranggas. Ya, contohnya itu pohon randu ya atau pohon kapas, pohon jati, pohon mahoni,
Ini bunga pohon sakura ya, bunga sakura. Ada lagi tanaman yang melindungi dirinya dengan getahnya. Contohnya apa nak? Ya, pohon karet, pepaya, mangga, nangka ya. Ada juga tanaman yang melindungi dirinya dengan durinya. Jadi tanaman itu punya duri. Contohnya apa itu? Nah, daun bidara, lihat itu batangnya, banyak sekali durinya. Kaktus, ya. Lalu salak, bunga mawar. Satu lagi apa ini nak? Putri malu ya. Putri malu juga di batangnya itu ada durinya. Lalu ada juga tanaman yang melindungi dirinya dengan bulunya. Terkadang bulunya itu ada gatal ya, jadi jangan sampai dipegang bulunya. Itu contohnya bambu, padi, jagung, tebu, tomat. Tapi tomat bukan buahnya yang berbulu ya, melainkan batangnya. Jadi hati-hati. Kalau dekat tanaman yang ada bulu-bulu halusnya itu biasanya dia gatal. Jadi jangan dipegang. Oke, nah sekarang tugas kamu amati tanaman di sekitar rumahmu, amati ciri khusus tanaman tersebut, lalu buat laporan hasil pengamatanmu di buku latihan IPA. Lalu kamu foto, kirim ke GCR ya. Oke, terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sehat-sehat selalu ya anak-anak ibu semua.